Dimulai dengan memperlihatkannya sebuah keluarga kecil yang harmonis. Hari itu, mereka kedatangan seorang pria dari sebuah yayasan yang menyerukan orang-orang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pekerjaan. Some shoes on Show Solomon around outside. Why don't you see if our guests would like any? Dan pria ini bernama Solomon. Rencananya akan bekerja membantu keluarga Clear untuk memperbaiki pagar mereka. Setelahnya Claire datang ke dokter untuk memeriksa kandungannya yang saat ini berusia 3 bulan. Dokter yang memeriksa Claire bernama Dr. Moody. Diketahui Claire baru saja mengganti dokternya yang lama dengan dokter yang bernama Modi. Nah, anehnya sebelum ia memeriksa kandungan Claire, Modi malah memeriksa gunung kembarnya. Wah, kacau sekali ini dok. Setelah selesai, Claire pun turun dan terlihat begitu panik dan akhirnya ketika di rumah, Claire pun menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Michelle menyarankan agar Claire melakukan pengaduan kepada pihak rumah sakit dan juga pihak kepolisian. Singkat cerita, 2 minggu berlalu, Modi yang melihat berita di TV tentang penangkapan dirinya yang akan segera dilakukan. Menurut kepolisian, Dr. Mod diduga melakukan hal di luar praktek kepada pasien-pasiennya. Modi yang menyaksikan berita ini pun merasa depresi lalu melakukan pindah alam. Setelah beberapa hari setelahnya, istri Dr. Mood yang bernama Python mendapatkan perintah dari kejaksaan untuk pembukaan harta milik suaminya yang disita oleh negara. Python tidak bisa berbuat apa-apa sampai akhirnya ketika ia berjalan keluar, Python tiba-tiba pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan naasnya, para dokter ahli di sana mengatakan bahwa Python mengalami keguguran. Ketika di rumah sakit, muncul berita di TV yang menayangkan berita tentang data korban Dr. Modi. Python yang melihat wajah Claire lantas berambisi untuk bisa membalas semua penderitaan yang ia sudah rasakan. Cerita 6 bulan pun berlalu. Anak kedua Claire ini tumbuh dengan sangat baik. Solomon juga masih berada di sana untuk membantu keluarga Claire mengecat ulang rumah mereka. Pada keesokan harinya, Python datang dan bertemu dengan Claire mendapatkan kabar ada beberapa orang bahwa Claire membutuhkan seorang pengasuh. Ketika dipersilahkan masuk ke rumahnya, Python mengaku bahwa sebelumnya ia sudah bekerja selama 6 bulan dengan keluarga lain. Namun sekarang, keluarga itu sudah pindah ke luar negeri. Dia juga bercerita bahwa setahun lalu ia mengalami keguguran karena terus memikirkan suaminya yang baru saja meninggal. Singkat cerita, keesokan harinya, Python datang dengan membawakan barang-barang miliknya serta membawakan sebuah hadiah berupa pajangan gantungan. Claire kemudian mengadakan home tour dan juga mengantarkan menuju ke kamar barunya. Singkat cerita, tepat pada pukul 3 pagi, Python terbangun dan ia langsung menuju ke kamar bayi. Lalu ia mengambil sebuah bantal sofa untuk menutup sebuah alat perekam suara semacam speaker. Python kemudian membuka beberapa kancingnya dan memberikan ASI pada bayi itu. Esok malamnya, Claire dan Michelle pergi mendatangi pesta dan membiarkan kedua anaknya bersama dengan Python. Di rumah Emma, anak pertama Claire terlihat sudah mulai akrab dengan Python. Sementara di pesta, mereka mendapatkan kabar bahwa ia mendapatkan kesempatan promosi dari atasannya dan meminta bantuan Claire untuk mengirimkan surat rekomendasi promosi ke pihak jasa pengiriman. Esokan harinya, ketika berada di Botanica, Peyton melihat sebuah surat promosi di tas Claire dan ia pun segera mengambilnya. Lalu setelah itu, Claire bertanya apakah Peyton memiliki saudara. Peyton menjawab bahwa ia tidak memiliki saudara selain suaminya. Ia bercerita bahwa suaminya meninggal karena dibunuh. Claire pun kaget mendengarnya. Peyton seketika kembali teringat dengan sang suami dan ia pun tak kuasa menahan emosinya kepada Claire. Dan pada akhirnya ia pun pergi ke toilet. Ia pun meluapkan emosinya. Ia merobek surat promosi Michelle dan benar-benar ingin segera mungkin menghancurkan keluarga Claire. Lantas ketika Claire sampai di gerai Federal Express, ia menyadari bahwa surat itu tiba-tiba menghilang. Claire lagi-lagi panik dan asmanya mengalami kambuh. Dari sini Peyton pun tahu kalau Claire memiliki penyakit asma. Di rumah, Claire meminta maaf kepada Michelle karena telah menghilangkan surat rekomendasi itu. Beruntungnya mereka sama sekali tidak marah dengan Claire, walaupun aslinya kesal juga. Keesokan paginya, ketika Claire sedang memberikan sarapan kepada Joe, seperti menolak asinya, dan itu semua dikarenakan Joe lebih menyukai milik Peyton ketimbang milik ibunya sendiri. Dia pun menceritakan masalah itu kepada Michelle dan meminta istrinya untuk berkonsultasi kepada dokter. Esok harinya, ketika Solomon tengah mengecat dinding, di luar ia mendapatkan pemandangan indah.
Saat itu ia pun tidak berhenti mengeliatin Peyton sampai akhirnya Peyton yang sadar sendiri. Lantas beberapa saat kemudian Peyton menemui Solomon dan bertanya berapa sering ia memperhatikannya. Solomon yang memang mengalami keterbelakangan tidak berani menjawab. Peyton mendesaknya dan mengatakan untuk jangan membocorkan apa yang dilihatnya. Pada sore harinya, Peyton bercerita kepada Claire bahwa ia mencurigai Solomon melakukan hal yang kurang pantas pada putrinya, terutama soal kedekatan mereka yang begitu dekat. Cakapan itu pun mulai membuat Claire menjadi insecure, dan ia lantas bertanya kepada putrinya apakah ia menyimpan rahasia. Emma menjawab bahwa ia tidak merahasiakan apapun dari sang ibu. Beberapa waktu berlalu, Claire ini tengah sibuk membangun rumah kaca untuk tanaman-tanaman yang dimilikinya. Baik itu meminta bantuan agar Claire mencarikan baterai baru untuk intercomnya di gudang yang ditinggali Solomon. Dengan cepat, Claire pun mencari baterai pengganti itu. Betapa kagetnya Claire ketika mengetahui bahwa di sebuah laci ia menemukan dalaman milik Emma. Claire pun langsung masuk ke dalam rumahnya sambil berteriak. Sementara itu, Solomon kebingungan dengan apa yang terjadi pada bosnya. Singkat cerita, pada sore harinya, Solomon diberhentikan dan diminta pulang ke yayasannya. Emma yang melihatnya tanpa tahu kejadian yang sebenarnya seketika langsung jadi cuek kepada ibunya itu. Bahkan, Emma sekarang menjadi dekat banget sama si Peyton. Suatu hari, Peyton datang ke tempat kerja Michelle, menyarankan untuk mengadakan sebuah pesta untuk merayakan ulang tahun Claire, apalagi dengan banyaknya masalah yang sekarang ia alami. Rasanya sangat cocok jika mereka bisa menghibur Claire dengan sebuah kejutan. Michelle dan Marlene pergi ke sebuah barang untuk membahas hadiah kepada Claire yang disarankan Peyton. Malam harinya, mereka mendengar sebuah suara dan ia pun langsung menuju ke bawah. Namun nyatanya itu adalah Claire yang pakai baju cukup menerawang. Michelle pun melotot karena gagal fokus dengan kecantikannya. Sementara itu, besoknya Claire membawa beberapa barang ke tempat laundry dan petugas laundrynya menemukan sebuah korek di saku jas Michelle. Claire pun pulang dan langsung marah-marah karena korek tadi. Claire menduga bahwa Michelle sudah berpusreng dengan si Marlene. Emma, I want you to go upstairs to run and play. Sesaat kemudian, Michelle memberitahu bahwa ada banyak orang di ruang tamu, termasuk putrinya sendiri. Otomatis pesta yang sengaja dibuat pun akhirnya gagal total. Esok harinya, Michelle dan Claire berencana untuk melakukan road trip dan anak-anak mereka, dan tidak mengajak Peyton. Peyton yang sakit hati mendengar percakapan mereka dari intercom berniat memasang sebuah jebakan di rumah kaca. Sementara itu, Marlene merupakan anggota agen properti mendapati rumah Dr. Mood yang tengah di listing. Dia pun menyadari bahwa hadiah pajangan gantungan yang ada di rumah Claire sama seperti yang ada di rumah. Yang semakin curiga, akhirnya dia pergi ke sebuah perpustakaan dan mencari berita tentang Dr. Mood. Dan dari salah satu foto, akhirnya diketahuilah bahwa Peyton adalah istri Dr. Mood. Tidak lama kemudian, Marlene datang ke rumah Claire. Dia pun bertemu dengan Peyton. Peyton bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Marlene pun langsung membuka rahasianya, lalu menanyakan di mana keberadaan Claire kepada Peyton. Peyton pun berbohong dan mengatakan bahwa Claire berada di rumah kaca. Dengan sekejap, Marlene pun pulang ke dunia lain karena jebakan Peyton. Itu Peyton yang tahu kalau Claire akan kaget melihat Marlene sengaja membuang semua obat asma miliknya. Lalu dia keluar dengan buru-buru bersama Joe. Lantas tidak lama kemudian, Claire yang baru saja pulang dari mengambil bibit langsung kaget melihat Marlene yang sudah berlumuran sirup. Asmanya pun kambuh dan langsung menuju ke rumah lalu menghubungi pihak kepolisian. Setelah itu ia pun langsung mencari obat asmanya yang ternyata sudah habis. Claire pun akhirnya terjatuh saat ingin menuju ke arah tasnya. Lantas ketika Peyton tiba di rumah, di sana sudah banyak terdapat pihak kepolisian dan juga tim medis. Malam harinya di tengah hujan, Michelle berniat menghancurkan rumah kaca Claire. Namun saat itu Peyton datang dan menenangkan Michelle, sekaligus membantu mereka sembari memancingnya dengan tatapan sakne. Namun sayangnya usaha Claire gagal karena Michelle ini ternyata setia.
Setelah beberapa hari, ia diizinkan pulang ke rumah sakit. Claire teringat akan Marlene dan sengaja mampir ke kantornya. Pada seorang staf bertanya apa yang dikatakan Marlene sebelum akhirnya ia wafat. Stafnya mengatakan bahwa ia membatalkan janji karena ada sesuatu yang sangat penting. Kalian selalu menemukan listing penjualan rumah Dr. Mood di atas meja dan lalu membacanya. Sesaat kemudian, Claire pergi mengunjungi rumah Dr. Mood dan bertemu dengan seseorang agen properti yang tengah berjaga. Agen itu pun menawarkan Claire untuk melihat keseluruhan rumah itu. Dan dari sana, Claire pun akhirnya sadar kalau Peyton adalah istri Dr. Mood. Claire kemudian pulang ke rumahnya dan bertemu dengan suaminya. Ia lalu mendatangi Peyton dan langsung memberikan bogeman mentah kepadanya. Setelah Claire mengatakan bahwa Peyton adalah istri Mood, mereka pun akhirnya mengusir Peyton dari sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Michelle mendengar radio di kamar Peyton dan ternyata itu adalah jebakan dari Peyton. Lalu turun ke bawah dan mencari Michelle. Ia pun menemukan Michelle di bawah dan Michelle langsung meminta Claire untuk menghubungi polisi. Emma yang dari atas melihat Peyton langsung memberitahu ibunya. Sementara itu, Emma yang sangat cerdas ini langsung membawa adiknya pergi dan menjauh. Namun sialnya, Peyton berhasil melumpuhkan Emma walaupun dengan waktu yang cukup lama. Peyton yang sudah menganggap Emma dan Joe sebagai anaknya langsung mencarinya. Dia pun mendengar suara Joe dari atas loteng. Peyton pun berhasil menemukan mereka, namun ternyata si Solomon yang membantu mereka. Peyton kemudian mulai mendekat ke arah Solomon dan meminta Joe dari dirinya. Beruntungnya, sebelum terjadi sesuatu, Claire pun muncul dan langsung mendorongnya dari lantai 3. Dan Peyton pun meninggal dengan sangat membagongkan. Dan setelah itu film pun selesai.